Oke, kali ini saya akan bahas CPT Vario 125 bila mana di RPM menengah ke atas berasa berisik dan cukup cukup lumayan berisiknya. Masih bersama HR Motor. Kita cek di setelah kita buka di panbel pun cukup lumayan kendor, bisa menyebabkan tarikan agak lelet karena si panbel antara puli depan dan belakang tuh ketarik, atau daya tarik dari panbel itu akan melemah, bisa menyebabkan tarikan berat dan bensin boros. Oke, langsung kita buka aja di rumah rollernya atau puli depannya untuk memastikan kendala atau kerusakan yang ada di bagian CVT ini. Kita buka dengan impact agar baut, kondisi baut dan as tidak rusak, karena dengan mode pukul itu akan menyebabkan di bagian as bisa bengkok. Kita buka juga di bagian belakangnya, di rumah gandanya atau lonceng gandanya atau di rumah kampas gandanya. Cukup keras juga cengkraman bautnya, mungkin karena kelamaan nggak dibuka atau nggak diservis bisa menyebabkan baut mencengkram lebih keras. Harus dengan sabar kita buka. Tidak mau bergeming sedikit pun dengan impact juga. Kita dengan cara lain, dengan cara manual, dibantu dengan tracker dan kunci shock. Ya, dengan kerja keras kita coba buka di bagian puli belakangnya atau di rumah lonceng gandanya. Ya, buka juga. Segala sesuatu perlu kesabaran. Dengan kesabaran kita akan membuahkan hasil. Kita buka aja di rumah gandanya. Panbel udah ketahuan dia udah kendor, dan di per CPT pun dia udah lemah. Jadi kalau bila mana per puli belakang udah lemah, itu bisa menyebabkan tarikan juga bisa lemah karena si panbel tidak terlalu ketekan dengan puli tersebut. Roller juga sedikit gepeng, udah peang. Kita cek di bos puli depan atau rumah rotor udah masih layak lah, bisa. Kita cek di lahar bambu puli, masih bisa dipergunakan. Cuman permasalahan di sini per terlalu lemah, jadi untuk menekan panbel itu kurang maksimal. Emang untuk panbel ori itu tidak ada retak, cuman dia ada sedikit ngulur. Jadi ini ya, apa namanya, kerenggangannya. Untuk loncengnya kita hamplas aja.
Kita buka di topi CVT nya, cukup lumayan keras, mungkin kelamaan nggak dibuka ini. Kita coba dengan palu juga belum bisa kebuka. Emang diperlukan kesabaran. Nah, akhirnya kebuka juga topi CVT nya. Ternyata di sini juga kering, tidak ada grass sedikit pun, nggak ada pelumas, jadi kering di sini. Harusnya itu harus ada oli yang masih basah, di sini udah kering semua olinya. Ini bisa menyebabkan salah satu berisiknya di RPM menengah ke atas, karena gesekannya antara besi dengan besi tidak dibantu dengan pelumasan dari grass. Ya kita bersihin aja, kita servis dan kita kasih grass kembali setelah kita bersihkan. Untuk loncengnya kita atau makak gandanya kita hamplas aja untuk menghilangkan kotoran sama residunya. Ini penampakan dari kapas gandanya. Masih lumayan, masih bisa dipakai. Kita bersihkan aja, kita hamplas sedikit aja untuk menghilangkan kotoran atau residu yang ada di bagian kapasnya. Di sini di bagian kampas juga untuk kampas bekasnya tuh untuk penekanan ke lonceng tuh tidak rata. Bila mana rata, dia akan warna di kapas itu akan rata hitam, atau hitam tidak belang-belang gitu. Kita bersihkan aja semuanya. Setelah kita bersihkan, kita rakit ulang. Kita pasang 3 pinnya. Sambil kita olesi dengan grease secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, secukupnya aja, karena bila mana kebanyakan ntarnya akan lari ke luar. Tahu kali, iya tuh mah jalan umum. Iya itu kan jalan umum. Iya, ogang sih nggak masalah. Tiga pin ini masih bisa dipergunakan, tapi sedikit berisik, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipergunakan, kita pakai aja lagi.
Nanti kita gemukin, kita olesin, masih cukup 6 bulan atau 7 bulan, tergantung dari pemakaian. Ini penyebab keringnya ini disebabkan terlalu lama tidak mengikuti servis berkala. Contoh ya Akhirnya terjadi kering. pakai buat gitu kan. Bisa menyebabkan aus di bagian itunya, apa, pulinya. Kita masukin kopi CPT-nya. Kita masukin sampai benar-benar tepat di dudukannya, dengan diketok dengan cara pelan. Kita tes kelenturannya. Nah, itu cara kerja puli seperti itu. Nah, bila mana per ini udah lemah, dia kurang presanya ke panbelnya, apa-apa kita pasang aja untuk efisien dan hemat biaya. Tapi alangkah bagusnya ini per ini diganti, karena daya tekannya udah sangat lemah. Di performa untuk tarikan tuh sangat lambat, menyebabkan bensin boros. Tenaga kurang tapi bensin boros, itu penyebabnya dari puli ini. Kita pasang lagi bautnya, murnya, sambil kita tekan di bagian kampasnya. Kita kencangkan dengan kunci CPT. Iya, 35. Ya, 35-an. 35-an. Asap breaker aja ya? Asap breaker apa asap roda? Asap breaker. Oh, asap breaker sama bongkar pasang kena 29. 290. Kita perkuat dengan cara kita ketok dengan palu. Kalinya iya. Bocor apa bengkok? Udah bengkok. Hah? Agar lebih mencengkram. Udah banyak. Satu apa dua yang bocornya? Bocor satu. Itu berarti silnya diganti juga. Sama seal. Mohon dukungannya untuk channel saya HR Motor, Gitu. untuk like. Berapa? 290. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan ditunggu subscribe-nya untuk perkembangan channel saya, untuk review video selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Sekiranya udah cukup kencang, kita bersihkan, kita lap. Takutnya ada grease yang nempel di bagian puli untuk tempat panbel. Kita lumasin atau olesin juga di bagian dalamnya untuk dudukan bearing. Di bearing ini bearing bambu ya, dan di bearing biasanya kita lumasin di bagian ini lumayan cukup agak banyak, karena di sini putaran sangat responsif dan sangat berat. Setelah cukup, kita
ke yang lainnya. Kalau as bisa diakalin, Pak. Kita semprot dulu, mungkin ada debu atau kotoran yang masih nempel. Untuk slider ini udah ada goyangnya, cuman kita pakai aja lagi. Di sini kalau misalnya terlalu kendor, ini akan bunyi duk duk duk, duk di bagian di RPM menengah ke atasnya. Jadi kita bersihkan aja dan kita pasang aja di slidernya atau bantalan ini, bantalan apa rumah roller. Untuk rumah rollernya kita bersihin aja, kita semprot dengan angin tekanan tinggi. Kita olesi grease di bagian bosnya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Untuk rollernya kita ganti aja, karena roller yang sudah terpakai udah sedikit gepeng, nggak bulat. Kita pasang yang baru aja sesuai dengan standarnya. Ini motor masih berisik, biarpun udah diservis, karena kita tidak diganti semuanya, hanya kita servis, hanya di bagian roller aja yang kita ganti. Cuman berisiknya ini tidak seperti awal pertama datang, udah mengurangi. Ya kenapa kita ngeganti semua, kita efisien lah, efisien karena masih layak untuk dipakai, masih aman untuk dipakai walaupun sedikit berisik. Yang penting untuk rollernya kita ganti karena dia untuk kelancaran dia nggak lancar karena udah peang atau udah gepeng. Kita pasang lagi, kita rakit ulang. Hah? Angin. Angin. Hah? Putih. 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 Oh. Iya, kan orang yang nggak ada. Orang yang nggak ada kan apa aja Pak, udah ada, saya kirim video aja.
dapat ini pesangon Gajinya dan setengah di sana. lebih murah ya. Tawarin mau kamu mau pindah ke UMR sih sama ya. ya UMR setengah di sana. Iya, Kalau mau ya udah. di sini ketinggian. Masih bocor. Enggak. Filter kali ini. Nyuci ada. Tangga. Oke, kita tes aja. Di sini terlihat panbel ngayun, itu tanda si panbel itu udah kendor, jadi nggak span di antara puli depan dan belakang. Ini bisa menyebabkan seperti tadi, tarikan berat tapi bensin boros. Oleh sebab itu, semua matic itu harus ada perawatan berkalanya sesuai dengan pemakaian atau jarak tempuh. Jarak tempuh di 2500 sampai 4000 km itu harus ada perawatan. Perawatan itu mencakup membersihkan di ruang CPT, memberikan grease di bagian bearing, terus di dalam topi CPT, dan perawatan di yang lainnya. Ini kalau misalnya dilakukan perawatan berkala, kualitas performa dan awetnya onderdil atau spare part yang ada di CPT itu akan bertahan lama, karena di bagian CPT itu gesekan tanpa oli. Beda di ruangan mesin. Kalau CPT nggak boleh ada oli, dia benar-benar kering, gesekannya full tanpa ada pelumasan. Di pulinya, di pulinya, di mangkok gandanya, di kampas gandanya, di rollernya, itu semua tanpa oli. Jadi harus ada perawatan. Tanpa perawatan di onderdil ini akan cepat aus dan cepat terkikis. Oke, sekian aja tutorial ini, semoga berguna dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, manusia tidak luput dari salah, dan tidak selalu salah. Ada salahnya, ada benarnya. Oke, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.